Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa nazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi iyafatan li ibadihi s-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Di pagi yang cerah ini kita kaum muslimin di segenap penjuru dunia menunaikan sholat Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid serta sholat Id. Kita merayakan kemenangan dengan penuh rasa bahagia. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Salah satu bentuk perwujudan syukur adalah dengan menggunakan seluruh anugerah Allah untuk bekal amal saleh, untuk bekal beribadah, sehingga semakin banyak nikmat yang kita terima, maka harus menjadi semakin taat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan utama untuk selalu kita tiru agar kita bisa menjadi muslim yang baik dan benar, menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selaku khotib pada kesempatan pagi hari ini, saya mewasiatkan untuk saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, takwa yang sesungguhnya, seperti hal ikhwal kita di bulan Ramadan, mengisi hari-hari dengan ibadah dan menjauhi larangannya. Begitu indah ibadah Ramadan, kita serasa akrab dengan amal soleh, jauh dari dosa. Kita tersadar setelah kakinya lalai, bangun setelah kakinya terlelap, dan seakan kita hadir setelah kakinya menghilang. Sholat malam kita, sedekah kita, tadarus Al-Quran kita, semangat kita memakmurkan masjid, serta upaya-upaya kita mengasihi sesama. Ramadan benar-benar
kita jadikan sebagai bulan menuju takwa. Ketika Ramadan telah usai, maka hendaknya kita senantiasa teguh dan istiqomah di dalam kebaikan dan ketakwaan dimanapun dan kapanpun. Ulama menasihatkan kepada kita, wala takun Ramadannya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang beribadah sepanjang waktu, bukan hanya ibadah di bulan Ramadan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku yang berbahagia, setelah kita melewati ibadah bulan Ramadan, saatnya kita hari ini merayakan kemenangan karena kita telah menundukkan hawa nafsu kita. Hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing, berkumpul bersama keluarga. Ada anggota keluarga yang selama ini terpisah dan hanya bisa bertemu di momen Lebaran. Mari kita isi pertemuan hari raya kita ini dengan birrul walidain, silaturahim, saling memaafkan dan saling mendoakan. Jangan biarkan keluarga kita melewatkan kesempatan baik ini tanpa melakukan berbagai amal kebaikan. Hari ini kita pulang kepada keluarga kita, pulang kampung untuk menunaikan tugas kita sebagai manusia, sebagai bagian dari ikatan persaudaraan kita. Marilah kita pulang untuk menebar kebaikan, bersedekah dan saling mendoakan. Jangan pulang kepada keluarga kita untuk memamerkan kekayaan, untuk memamerkan karir, jabatan dan pencapaian diri. Jangan pula berkumpul keluarga untuk membanding-bandingkan ukuran kesuksesan kita. Sebab dunia ini adalah rahmat Allah. Ada yang diberi dan ada yang disimpan untuk besok di akhirat. Kalau kita diajak untuk berlomba-lomba tentang dunia, kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan menang di antara kita. Sebab rezeki itu rahmat Allah. Namun kalau kita diajak berlomba tentang akhirat, mari kita song-song dan bersemangat untuk meraihnya. Sebab balasan akhirat itu lebih besar dan Allah tidak akan zalim kepada kita sedikit pun. Untuk apa kita merantau jauh mengumpulkan harta dunia, tetapi tidak pernah tahu tentang hakikat kehidupan kita yang sesungguhnya? Untuk apa suami berjauh meninggalkan istri, tetapi istri tidak setia menunggu? Untuk apa istri bekerja jauh, tetapi justru cinta pasangannya semakin memudar? Untuk apa kedua orang tua berpisah dengan anak, tetapi anak di kampung tidak mengerti sholat dan puasa? Yang diketahui anak justru adalah membuang waktu dan bermain dengan HP-nya. Ibadallah, rasanya baru kemarin kita menjalani masa kehidupan dan masa kecil kita, namun waktu berlalu begitu cepat. Seorang baru saja kita dibangunkan sahur oleh orang tua kita, tetapi hari ini kita telah dewasa. Kalau kita pulang ke rumah dan tidak mendapati keduanya, karena orang tua telah berpulang. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bayangkan melewatkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi bapak kita sudah meninggal, tetapi ibu kita sudah tidak ada di rumah. Seolah hari raya itu ingin cepat berlalu, seolah hari raya ini tanpa kehadiran orang tua tidak begitu bermakna bagi kita. Tetapi saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, di hari raya ini mari kita doakan orang tua kita. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Di antara bentuk berbakti kepada orang tua adalah menyambung kembali, melanjutkan kebaikan yang telah dimulai oleh mereka. Sebagaimana Nabi sabdakan,
abarral birri silatul waladi ahla wuddi akhihi. Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti berbuat baik adalah seorang anak yang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Persahabatan kita dengan teman-teman masa kecil berjalan begitu cepat. Sambung kembali jalinan persaudaraan itu. Temui sahabat kita, temui saudara kita, mari kita saling mendoakan, saling support di antara kita. Semoga Allah ridhoi persahabatan dan persaudaraan kita. Idul Fitri harus kita jadikan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai utama kehidupan, nilai-nilai akhlak mulia, menghidupkan kembali kasih sayang, saling menghormati sesama dan menjaga persatuan. Dengan senantiasa menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan berbangsa. Sesungguhnya kita telah menampilkan Islam yang sebenarnya. Dunia dan akhirat adalah kehidupan kita. Fase itu menjadi jalan kehidupan kita. Berjuanglah di dunia dan beramal solehlah, sebab perjuangan kita di dunia menentukan akhirat kita. Bahagia atau sengsara, sa'idun atau syaqiyun, narun atau jannatun, neraka atau surga. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala negeri di akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, pulanglah kepada keluargamu, pulanglah ke kampung halamanmu, tetapi janganlah pernah lupa untuk menyiapkan pulang ke kampung yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Sebab kampung akhirat adalah rumah kita yang sesungguhnya. Dunia adalah tempat persinggahan sementara dan sebagai ladang beramal baik. Dunia adalah tempat kita mengumpulkan bekal untuk menempuh perjalanan menuju yang kekal dan abadi. Barang siapa yang mengumpulkan bekal yang cukup, maka dengan izin Allah dia akan sampai pada tujuan dengan selamat. Tapi sebaliknya, siapa yang bekalnya kurang, maka dikhawatirkan dia tidak akan sampai tujuan, yakni surga Allah yang telah dijanjikan. Jamaah rahimahullah, hari-hari di luar Ramadan kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Maka ini menjadi perlindungan bagi kita bersama, bahwa momen Idul Fitri meneguhkan hakikat kita sebagai manusia, bahwa perjalanan dunia sementara dan akhirat adalah selamanya. Persiapkan bekal yang baik. Rasulullah SAW pernah memegang pundak Abdullah bin Umar, lalu beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin." Hiduplah kalian di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Abdullah bin Umar lantas berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika." Jika engkau berada di petang hari, janganlah tunggu sampai datangnya pagi. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah tunggu sampai datang petang. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah pula waktu hidupmu sebelum datang mati. Jamaah rahmatullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dunia telah pergi meninggalkan kita. Dunia waktunya berlalu, sementara kita dekat dengan kehidupan yang selanjutnya.
sedangkan akhirat telah datang menghampiri kita, dan masing-masing keduanya, yakni dunia akhirat, memiliki pengagum. Maka jadilah kamu orang yang mengagumi mencintai akhirat, dan janganlah kamu menjadi orang yang mengagumi dunia, karena sesungguhnya saat ini waktunya beramal dan tidak ada perhitungan. Adapun besok di akhirat adalah saat perhitungan dan tidak ada lagi waktu untuk beramal. Allah SWT berfirman, "Wal akhiratu khairul laka minal ula," dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang, yang permulaan yaitu dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, khutbah ini kami cukupkan sekian supaya menjadi pengingat bagi kita bahwa terlalu berharga kalau sudah 1 bulan ini kita isi dengan kebaikan dan amal soleh, tetapi setelah lebaran kita lupa segalanya, kita lupa pada kebaikan-kebaikan kita. Saya berharap seluruh jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir istiqomah melanjutkan